Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian: sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan dibuang kadangkala menghinggapi orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Orang yang dipindahkan pekerjaannya dari kota besar ke pedalaman seringkali merasa dibuang dan diasingkan. Jabatannya tidak naik, fasilitasnya juga minim, dan lingkungannya jauh dari tempat-tempat yang mampu memberikan entertainment. Orang yang ditinggalkan oleh kawan-kawan karena jatuh miskin dan tidak lagi mempunyai sponsor untuk berfoya-foya merasa dibuang. Orang yang mesti hidup dalam penjara bukan karena soal pidana dan proses peradilannya yang dirasakan tidak sesuai dengan prosedur baku, merasa seperti dibuang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus juga dicatat bahwa orang yang dibuang secara real dan konkret juga ada dan terjadi. Umat Israel pernah dibuang ke Babilonia, Napoleon dibuang ke Pulau Elba, Bung Karno dibuang ke Bovendigul, dan tokoh-tokoh pernah dibuang, dipisahkan dari negeri yang dicintainya, dari pemilihnya, dari rakyatnya, agar menderita dan tidak lagi meneruskan perjuangannya. Namun kenyataan membuktikan bahwa para pejuang yang dibuang atau dijebloskan ke dalam penjara tidak pernah menyerah, kalah. Mereka justru makin kuat dan tangguh, mengalami pembekalan baru di penjara atau di dalam pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan pemazmur yang menyatakan sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu yang pertama, keyakinan akan karakter Allah. Pemazmur percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia dan tidak akan meninggalkan atau mengabaikan umatnya. Keyakinan ini muncul dari pemahaman tentang karakter Allah yang diwahyukan melalui firman Tuhan, di mana Allah berulang kali menegaskan kesetiaannya terhadap umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pengalaman sejarah Israel. Israel sebagai umat pilihan Allah memiliki sejarah panjang interaksi dengan Allah. Meskipun mereka sering kali berpaling daripada Tuhan dan mengalami kesulitan akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka, Allah tetap setia dan menggenapi janjinya terhadap mereka. Pemazmur mungkin merenungkan pengalaman sejarah ini dan menyadari bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Faktor yang ketiga adalah penghiburan bagi umat Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, pernyataan ini juga bisa dianggap sebagai penghiburan bagi umat Israel yang mungkin menghadapi tantangan, penindasan, atau kesulitan pada saat itu. Pemazmur ingin meyakinkan umat bahwa walaupun situasinya sulit, Allah tetap mendukung dan mengasihi mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini pemazmur menegaskan keyakinannya bahwa Allah akan terus mendukung dan melindungi umatnya, serta tetap setia terhadap mereka sebagai miliknya. Pernyataan ini mencerminkan harapan dan keyakinan yang dalam atas kesetiaan dan kasih Allah terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pernyataan pemazmur yang menyatakan sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, mengandung beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama yang harus kita renungkan adalah tentang kesetiaan Allah. Sahabat-sahabat yang terkasih, pernyataan ini mengingatkan kepada kita semua tentang kesetiaan Allah terhadap umatnya. Meskipun manusia seringkali tidak setia, Allah tetap setia dan tidak akan meninggalkan umatnya. Ini mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki keyakinan yang kokoh dalam janji-janji Allah dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah tentang perlindungan Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini menyiratkan bahwa Allah akan melindungi dan memelihara umatnya. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu takut dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, karena Allah ada bersama dengan kita setiap saat. Dia adalah tempat perlindungan yang kokoh dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah tentang identitas sebagai milik Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini menegaskan bahwa umat Allah adalah milik Allah. Hal ini mengingatkan kepada kita semua untuk hidup sebagai orang-orang yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Identitas ini memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi yang setia bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keseluruhan pernyataan ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk mempercayai dan mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita hari lepas hari. Ini menekankan pentingnya memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kokoh dalam kesetiaan Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dan mari kita hidup sebagai milik Allah yang setia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kepada kita semua untuk tetap berpegang pada kebenaran dan menolak segala bentuk penyembahan-penyembahan yang salah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita layak bersyukur di pagi hari ini. Sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, kembali kita boleh mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini akan menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang baru di dalam hidup kita hari ini, sehingga sepanjang hari ini kita lebih lagi mengikut Tuhan dengan setia, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya dan Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Oleh sebab itu, tiada kata yang bisa kita katakan kepada Tuhan selain kita bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di seluruh aspek hidupmu dan nikmatilah segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.